Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dalam rangka untuk thalabil ilmi mata pembelajaran IPS terpadu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Dalam memahami letak dan luas Indonesia, yang pertama, kita akan memahami lokasi melalui peta. Kemudian, kita akan memahami materi yang kedua, yaitu letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi letak Indonesia melalui peta. Yang kedua, mengetahui letak dan luas Indonesia. Jadi, seperti gambar peta yang kalian cermati, yang kalian lihat, bahwa wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berapa pulau besar? Ya, terdiri dari 5 pulau besar, yaitu pulau apa ini? Sumatera, kemudian pulau Jawa, pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Nah, kita akan memahami apa yang ada di dalam peta ini, namun terlebih dahulu kalian perlu memahami lokasi-lokasi yang ada di Indonesia itu dengan memahami gambar melalui peta. Kemudian apa komponen dalam peta itu? Nah, ketika kita akan menyusun peta atau akan menggambar peta, maka kita harus mengetahui beberapa komponen dalam penyusunan peta. Komponen yang pertama yang harus ada dalam peta adalah judul peta. Kemudian yang kedua, skala peta. Skala peta ada yang namanya skala angka, contohnya ini 1:1000. Ya. Kemudian skala garis, sama garis yang pertama menunjukkan angka 1 dan angka 5 km. Artinya apa? Setiap 1 cm itu sama dengan 5 km dalam keadaan sesungguhnya. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah orientasi utara atau kadang orang menyebut sebagai penunjuk arah atau
arah mata angin, ya. Yang ditunjukkan dengan gambar bintang atau gambar garis, ya, yang di atasnya diberi lambang U yang menunjukkan arah utara. Terus komponen lain, ya, diantaranya ada simbol, ya, ada simbol peta. Simbol peta terdiri dari simbol titik, ya, ada simbol titik yang gambarnya kotak itu menunjukkan ibu kota negara. Kemudian ada simbol titik berupa lingkaran yang di tengahnya ada titik merah. Itu menunjukkan ibu kota provinsi dan seterusnya. Ini adalah simbol titik. Kemudian yang kedua ada simbol garis, ya. Yang termasuk simbol garis diantaranya adalah sungai, jalan raya, jalan lain di desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Simbol berikutnya adalah simbol warna. Simbol warna ada warna biru tua, ada warna biru muda, ada warna coklat tua, ada warna coklat muda, dan ada warna hijau. Ini menunjukkan ketinggian daratan. Ya, yang biru menunjukkan kedalaman lautan. Ya. Kemudian simbol peta yang keempat adalah simbol area. Ya, simbol area ada simbol untuk danau, rawa, sawah, atau formasi batuan kapur. Ya. Berikutnya, komponen peta ada garis koordinat. Ya. Garis koordinat itu terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Komponen berikutnya adalah insert, ya, insert peta. Jadi gambar peta yang ada di kotak kecil di bagian kiri atas, ada juga yang diletakkan di bagian kanan atas, atau mungkin bisa di kanan bawah atau kiri bawah. Ya. Jadi gambar peta kecil yang ada di dalam peta, gambar peta, itu menunjukkan insert peta. Kemudian garis koordinat itu garis yang kotak-kotak besar ini. Ya. Garis yang melintang dan garis yang horizontal. Ya. Komponen peta berikutnya adalah legenda atau simbol-simbol yang ada di dalam peta itu sendiri. Ya. Yang pertama ada jalan utama ditunjukkan dengan garis merah, jalan alternatif garis biru, dan seterusnya. Nanti bisa kalian cermati dan kalian pelajari. Terus berikutnya sumber peta. Jadi ketika kita akan menggambar peta atau kita membaca peta, kita harus tahu dari mana peta itu digambar. Sumbernya dari mana? Nah, ini ditunjukkan di samping kanan ini, ya, sumber peta. Kemudian yang terakhir adalah tahun pembuatan peta. Peta yang sedang kita cermati atau peta yang akan kita gambar itu dibuat tahun berapa? Itu ditunjukkan di sini. Ya, ada
tahun pembuatan peta. Ya. Itulah komponen untuk menggambar peta atau komponen untuk mengetahui peta yang akan kita pelajari. Jadi ketika kita melihat peta, kita harus tahu unsur-unsurnya. Dari yang tadi pertama, ya, dari judul peta sampai tahun pembuatan peta itu harus ada, harus lengkap. Nah, itu peta yang representatif yang bisa kita gunakan sebagai sumber referensi untuk belajar mengetahui letak dan luas suatu wilayah. Nah, kebetulan di kelas 7 ini nanti kalian akan mengetahui letak dan luas Indonesia. Maka ketika kita melihat gambar peta Indonesia, kita harus tahu tadi ada judulnya, ada skalanya, kemudian ada orientasi utara atau arah mata angin, kemudian ada simbol titik, ya, simbol peta yang terdiri dari simbol titik, simbol garis, kemudian simbol warna, dan simbol area. Kemudian juga harus jelas kita cermati, kita lihat tentang garis koordinatnya. Ada legendanya dan ada sumber peta dan tahun pembuatan. Kemudian materi yang kedua tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama, letak suatu tempat itu menunjukkan posisi di antara tempat lainnya. Jadi ketika kita melihat sebuah tempat atau sebuah wilayah, maka kita akan tahu di mana wilayah yang sedang kita cermati itu di antara tempat-tempat yang lain, ya. Misalnya kita melihat peta Indonesia. Indonesia itu posisinya di antara tempat lain. Ya, di antara apa? Ya, secara astronomis, ya, secara astronomis Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu letak Indonesia secara astronomis, ya. Posisinya di antara tadi, ya, bujur timur 95 sampai 141, lintang utara antara 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian Indonesia itu beriklim tropis. Karena letak astronomis Indonesia, maka Indonesia beriklim tropis. Terus letak Indonesia dilihat secara geografis. Ya, secara geografis Indonesia berada di antara dua benua. Benua apa, anak-anak? Ya, benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga berada di antara dua samudra, ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia, ya, sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara mana saja? Iya, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Selatan. Kemudian di wilayah bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste dan negara Australia serta Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia
dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya. Keuntungan letak geografis Indonesia. Ya. Secara ekonomi diantaranya apa? Menambah devisa negara. Keuntungan geografis di bidang komunikasi. Apa? Karena Indonesia berada di antara dua samudra, di antara beberapa negara, maka Indonesia menjadi kaya akan bahasa. Dari orang-orang yang singgah di Indonesia, kita akan berinteraksi dengan mereka dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka pahami. Sehingga Indonesia menjadi kaya akan bahasa. Ya, kemudian keuntungan letak geografis di bidang transportasi, diantaranya adalah percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, karena kita menjadi wilayah yang bisa digunakan untuk transit perdagangan antara antara benua Australia dan benua Asia, maka kita menjadi maju transportasinya. Kita terpacu untuk meningkatkan transportasi untuk diantaranya untuk tujuan wisata. Kemudian di bidang sosial, salah satunya adalah pakaian Indonesia semakin modern. Ya, karena apa? Karena interaksi kita dengan bangsa-bangsa di luar Indonesia. Ya. Yang lain nanti kalian latih. Kemudian jalur pelayaran internasional. Rute pelayaran utama atau core route yaitu rute yang menghubungkan antara Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik yang dilakukan melalui terusan Suez, ya, melalui Selat Malaka dan terusan Panama. Kemudian rute pelayaran pendukung, ya, diantaranya Jepang, Korea Selatan, yang menggunakan jalur Selat Malaka untuk menuju ke Afrika dan Eropa. Yang Eropa menggunakan jalur Selat Malaka untuk ke negara-negara Asia. Ya, jadi jalur pelayaran internasional itu menjadi sangat ramai. Keuntungan letak geologis Indonesia. Karena Indonesia dilewati oleh dua pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, karena Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Letak geologis Indonesia juga berada di tiga daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Keadaan geologis Indonesia yang mempunyai banyak gunung api memiliki dampak positif dan dampak negatif yang menyebabkan tanah di Indonesia memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Juga bisa menyebabkan sering terjadinya bencana alam yang disebabkan peristiwa vulkanik. Jadi ada keuntungan dan ada kerugiannya, atau ada dampak positif dan dampak negatifnya. Letak strategis Indonesia memiliki luas wilayah yang tergolong besar.
yaitu wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratannya 1.922.570 km persegi. Dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa, di mana setengah populasi penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Ya, itu perbandingan antara daratan dan perairan. Kemudian perbandingan wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya. Coba kalian cermati. Ya. Perbandingan yang pertama, bagian A, ini adalah perbandingan antara wilayah Indonesia dengan Amerika. Ya. Kemudian yang B ini, perbandingan antara Indonesia dengan Australia. Bisa kalian cermati. Yang bagian C, perbandingan antara Indonesia dengan Eropa. Yang bagian D, antara Indonesia dengan negara Cina. Jadi, kita memiliki luas yang bisa kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga memiliki luas wilayah yang sebanding dengan wilayah Indonesia. Anak-anak, untuk referensi kalian, agar kalian belajar bisa lebih lengkap lagi, membuka buku paket IPS dari Kemendikbud, edisi revisi 2016, halaman 7 sampai halaman 22. Bisa juga kalian menggunakan buku-buku referensi lain yang relevan dengan materi letak dan luas Indonesia. Boleh kalian pakai buku dari terbitan Yudhistira, 3 Serangkai, atau buku-buku lain yang ada materinya letak dan luas Indonesia. Kemudian untuk pertemuan kita hari ini, nanti kalian coba kerjakan tugas individu. Kalian tulis jawaban tugas individu itu di selembar kertas. Jawaban boleh dikirim via WA Pucunduk atau boleh juga lewat emailnya Pucunduk. Demikian, selamat mengerjakan, semangat mengerjakan, kurang lebihnya Pucunduk minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.